Banyak orang bertanya kepada saya, arah dukungan Jokowi pada Capres 2024. Jawaban saya adalah, secara konstitusional maka presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan harus bersikap netral dan tidak berpihak dengan mengumumkan di depan umum. Lalu bagaimana dengan sikap Jokowi sebagai kader partai? Untuk menjawab ini ada banyak argumentasi yang bisa disampaikan. Kenapa seorang kader partai wajib menjalankan keputusan partai dan itu berlaku di semua partai, tidak hanya PDI Perjuangan. Tapi jika ditanya adalah pandangan saya secara pribadi, maka saya akan menggunakan referensi sejarah untuk menjawab itu. Pertama, dalam perjalanan hidup Jokowi, tercatat bahwa PDI Perjuangan adalah partai pengusung yang bersama rakyat telah membawa Jokowi dan keluarga mendapatkan 7 kali kemenangan tanpa putus, yaitu 2 kali menjadi wali kota, 1 kali menjadi gubernur DKI, dan 2 kali menjadi presiden RI. Di luar itu, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung juga berjuang membawa baik Gibran maupun Bobi menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan. Sempurna. 7 kemenangan untuk Jokowi dan keluarganya dipersembahkan oleh PDI Perjuangan dengan seluruh kader-kadernya. Kedua, untuk 7 kemenangan itu, tidak sedetik pun PDI Perjuangan meninggalkan Jokowi. Seluruh kader PDI Perjuangan hingga tingkat anak ranting bergotong royong sebisa-bisanya mencetak atribut, berkeliling dari pintu ke pintu meyakinkan pemilih orang demi orang. Ketua Umum, Sekjen, seluruh DPP partai menjadi jurkamnas berkeliling berbagai provinsi dan kabupaten pagi, siang, malam. Sungguh sangat melelahkan. Apakah hanya itu? Tidak. Ketiga, semua kader PDI Perjuangan di semua tingkat hingga DPR RI juga berjibaku mengamankan semua kebijakan Jokowi, Gibran maupun Bobi. Membela Presiden Jokowi, Gibran, dan Bobi di berbagai ruang saat dihina, difitnah, dan dibully. Apakah itu dalam perdebatan di media, perdebatan di dunia maya, maupun perdebatan di pos ronda. Komitmen PDI Perjuangan bukan hanya dikata, tapi terjaga, teruji, dan terbukti hingga hari ini tanpa perlu lagi dipertanyakan. PDI Perjuangan dengan setia selama 20 tahun membuktikan keberpihakan dan pembelaan bukan hanya pada Jokowi, tapi juga pada anak serta menantunya. Suatu keistimewaan luar biasa yang bahkan tidak didapat oleh keluarga besar Bung Karno sekalipun. Saya percaya bahwa dalam lubuk hatinya Jokowi tidak lupakan sejarah itu, dan karena itu juga maka saya percaya bahwa keberpihakan Jokowi pada PDI Perjuangan tidak tergoyahkan. Jokowi pasti satu napas sebagai kader partai untuk menjalankan amanat Kongres melalui keputusan Ketua Umum Partai, termasuk di dalamnya terhadap calon presiden Ganjar Pranowo. Bukankah Jokowi juga ikut menjadi saksi ketika keputusan diumumkan? Bukankah keputusan Ketua Umum setelah melalui pertimbangan mendalam, kontemplasi, dan berdialog dengan Presiden Jokowi yang ikut menyampaikan masukan dan pertimbangan secara objektif? Dalam dinamika politik terlihat berkali-kali ada pihak-pihak yang mencoba memecah hubungan antara Jokowi dan Ibu Megawati, Jokowi dengan PDI Perjuangan, Jokowi dengan relawan, juga PDI Perjuangan dengan telawan. Selama lebih dari 8 tahun saling percaya itu tak tergoyahkan oleh intrik dan fitnah apapun, dan hal itu sudah disampaikan sebagaimana pesan Ibu Mega beberapa hari sebelum Jokowi dilantik. Di Jokowi, jangan lihat istana dari sisi terangnya, sisi kewenangan kekuasaannya, tetapi lihatlah sisi gelapnya. Kenali itu, maka di Jokowi akan menjadi pemimpin. Akhir kata, saya ingat pembicaraan sesama kader partai saya dengan Presiden Jokowi di suatu tempat. Saat itu beliau berkata, 2024
kita harus menang, Mas Adian. Dan saya bertanya, kita itu siapa, Pak? Jokowi menjawab, PDI Perjuangan. Saya yakin Jokowi tidak melupakan percakapan tersebut. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Adian Napitupulu yang disadur dari kantor berita politik Ermol dengan judul PDI Perjuangan dan 7 Kemenangan Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.